Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anakku sekalian, kelas 12. Ibu akan menyampaikan kembali pembahasan minggu lalu, yaitu tentang materi medan magnet dan juga induksi magnet. Nah, kita lihat dulu penerapan dari medan magnet ini di bidang teknologi. Ini salah satu penerapan dari medan magnet, yaitu pada pembuatan kereta magnet maglev, di mana kereta ini sudah ada di beberapa negara, ya. Nah, prinsip kerja dari kereta ini kita lihat kereta api yang menyambung secara magnetik. Nah, prinsip kerjanya yaitu magnet untuk mengangkat kereta sehingga bisa menyambung. Jadi di sini kereta tanpa awak, ya, ataupun tanpa masinis, tetapi masinisnya berada di suatu tempat. Jadi dikontrol menggunakan komputer, ya. Nah, kereta ini kecepatannya cukup besar dan juga bisa menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu dari Jakarta ke Jogja, ya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya di Indonesia. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang memang perlu ada pertimbangan. Jadi ini sudah mulai bergerak, ya, sudah mulai dijalankan di beberapa negara. Oke, di sini adalah salah satu penerapan dari medan magnet. Nah, kita lihat medan magnet. Medan magnet ini bisa kita lihat pada sebuah batang magnet, di mana batang magnet memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kita lihat pada garis arah magnet dari kutub utara ini keluar, ya, kemudian masuk ke kutub selatan. Nah, ini adalah garis atau arah medan magnetnya. Nah, di sekitar ini yang disebut dengan medan magnet, daerah di sekitar magnet. Jadi bisa disimpulkan bahwa medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih bekerja gaya magnet, ya, dimana salah satu sifat dari magnet itu sendiri yaitu dia dapat menarik benda di sekitarnya. Oke, kemudian nah, di gambar ini ada garis yang disebut dengan garis gaya magnet, ya. Garis gaya magnet ini yang menyebar dari kutub-kutub magnet. Jadi kecepatan medan magnet ini ini enggak, ya. Nah, oke, jadi ini yang disebut dengan medan magnet. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat dari percobaan Ørsted. Nah, ini adalah Hans Christian Ørsted berkaitan dengan medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, medan magnet di sekitar arus listrik ini yang disebut dengan induksi magnet. Kita lihat di sini dari hasil pengamatan Ørsted, pengamatan yang menunjukkan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnet. Nah, ini pertama kali dilakukan oleh Ørsted, ya, untuk mengamati atau membuktikan adanya hubungan antara medan magnet dan juga medan listrik. Oke, kemudian hasil dari percobaan tersebut yaitu kutub-kutub magnet jarum menyimpang hanya pada saat kawat penghantar dialiri arus listrik. Jadi kutub magnet jarum ini bisa bergerak atau menyimpang, ya. Ini jika kawat tersebut dialiri arus listrik. Namun kalau kita kita off arus listriknya, ya, kita matikan arus listriknya, maka jarum magnet akan tetap diam, ya, tidak menyimpang. Nah, di situ membuktikan bahwa adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain di sekitarnya. Nah, itu yang percobaan yang dilakukan oleh Ørsted. Kemudian induksi magnet.
Nah, induksi magnet ini adalah besar medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Jadi, ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai induksi magnet, yaitu yang terdapat pada kawat lurus, kemudian kawat penghantar yang kita bentuk melingkar, kemudian kawat penghantar solenoida, dan kawat penghantar toroida. Jadi, di sini kawat kita buat lurus, ya, kawat lurus yang seperti ini, kemudian kawat melingkar. Nah, kawat melingkar ini dialiri arus listrik sebesar I, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu solenoida. Nah, solenoida ini kawat melingkar di batang magnet, ya, di batang magnet. Jadi ini menunjukkan jumlah lilitan nih, jumlah lilitan pada kawat. Dan lilitan ini dialiri arus listrik sebesar I. Nah, begitu juga dengan toroida. Toroida ini sebenarnya hampir sama dengan solenoida, cuma kita buat melingkar. Nah, bentuknya lingkaran, kemudian dililitkan kawat penghantar arus listriknya pada lingkaran. Jadi di sini tetap ada I-nya, ya. Kalau seandainya tidak dialiri arus listrik, ya tidak ada pengaruhnya, ya. Tetapi kawat ini dihubungkan ke sumber arus listrik, ya, maka akan bisa mengalami peristiwa induksi magnet. Oke, kemudian kita lihat di sini, ini sama dengan yang di atas, ya. Jadi ini menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi bisa kita logikakan atau kita korelasikan pada kutub yang ada di bumi ini, ya. Jadi kutub di bumi ini diambil dari ujungnya, ya. Ini menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini karena kutub utara dan selatan ini beda jenisnya, maka garis-garis gaya magnetnya akan berbeda dengan magnet yang memang senama, ya, atau sejenis. Kalau ini kita lihat kutub utara akan keluar dan kutub selatannya ini menunjukkan arahnya yang masuk. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan gaya magnetnya diakibatkan oleh magnet itu sendiri. Jadi kalau tidak ada magnetnya, ya tidak akan mungkin terjadi medan magnet. Oke, selanjutnya, nah ini sama dengan yang tadi, ya. Kemudian kita lihat di sini mengenai kawat lurus berarus listrik. Nah, kawat lurus berarus listrik ini arah arusnya kita lihat. Bentar. Nah, di sini arah arus searah, dua kawat sejajar berarus listrik. Ini jika searah, maka arah gaya magnetnya atau disebut dengan gaya Lorentz ini arahnya berlawanan, ya, atau masuk. Jadi F1 dan F2-nya arahnya masuk. Ini menunjukkan gaya Lorentz. Dari kawat yang sejajar berarus listrik, arahnya searah. Kemudian untuk kawat yang sejajar berarus listrik, namun arah arusnya berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, terpisah pada jarak A, maka gaya Lorentz-nya atau gaya listriknya, gaya medan listriknya yaitu ke arah kiri untuk yang arahnya ke atas, arus listriknya ke atas, dan ke arah kanan untuk arah arus listrik yang ke bawah, ya. Jadi bisa dikatakan saling tolak menolak arah gayanya, ya, gaya Lorentz-nya. Oke, jadi untuk gaya Lorentz ini besarnya adalah mu 0 dikali arus yang pertama dikali arus yang kedua dikali dengan panjang kawatnya per 2 pi A. Oke, itu untuk gaya Lorentz. Ini bisa dijadikan sebagai catatan tambahan kalian di buku fisika sebagai rangkuman. Oke, di sini ada contoh soal, silakan kalian screenshot. Kemudian bisa dicoba dari soal yang sudah diketahui nilai arusnya, ya. Arus yang pertama, arus
cuma satu arus ya. Nah, ini arus yang pertama adalah 25 ampere, kemudian panjang kawatnya yaitu sebesar 4 meter, dan induksi magnetnya sebesar 0,06 Tesla, kemudian sudutnya yaitu 30 derajat, maka untuk gaya Lorentz-nya yaitu Bil sin theta BIL, berarti induksi magnet, arus, dan juga panjang kawatnya dikali dengan sudutnya. Maka gaya Lorentz yang terjadi pada keadaan ini atau pada kawat itu sebesar 3 Newton. Ya, jadi menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan BIL atau F Bil sin theta. Nah, kita tahu B-nya tadi sudah diketahui sebesar 0,06 Tesla, kemudian I-nya ini menunjukkan arus sebesar 25 ampere, dan L-nya menunjukkan panjang kawatnya sebesar 4 ampere, sin theta ini menunjukkan sudutnya sebesar 30 derajat, maka hasil atau nilai dari gaya Lorentz-nya sebesar 3 Newton. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini berkaitan dengan medan magnet dan juga induksi magnet. Dan di akhir kita tutup dengan gaya Lorentz. Mudah-mudahan pembahasan hari ini yang cukup singkat bisa kalian pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian coba untuk tugas yang Ibu sajikan, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Dan akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.